Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Kita lanjutkan dengan absen dulu. Adam, Askia, Sakit. Sakit apa dia? Kecapean. Capean. Istri. Oh, oke deh, habis lomba ya, capek. Agi, Alif, Sakit, Pak. nggak masuk, sakit juga. Oke. Andrian, Anindita, Arkananta, Azza, Egi, Gregi, M. Fahri, sakit. Oh, banyak juga yang sakit ya, kalau sekalian ya. Iya, Pak. Hijri, oke. Naura, Sakit. juga. Oke. Resca, ada. Rizka, sakit juga. Salma, Hadir. Siska, sakit lagi. Yasmin, sakit juga. Oke, banyak sekali ya kelas kalian nih yang tidak hadir karena sakit. Oke, kita doakan semoga teman kalian yang sakit dapat pulih kembali ya. Baik, untuk hari ini kita akan coba mempelajari terkait dengan materi pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar istilah AI? Nah, AI itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut dengan kecerdasan artifisial. Sudah pernah menggunakannya? Sudah ya? Tuh. Oke, ini yang kita pelajari di hari ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak mau sampaikan dulu capaian pembelajarannya pada materi kali ini. Yang pertama, mengenal perangkat KA, kecerdasan artifisial ya. Kalian mampu mengenali dan menerapkan perangkat KA pada area pemanfaatan umum dan khusus. Yang kedua, capaiannya memilih perangkat KA yang tepat. Nah, kalian mampu memilih perangkat atau tools KA yang sesuai untuk melakukan kolaborasi. Ya. Yang ketiga, menghasilkan konten kolaborasi. Dan yang keempat adalah menganalisis integrasi KA dalam pembelajaran. Ya, itu tadi adalah capaian pembelajaran pada materi kali ini. Berikutnya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Yang kedua, diharapkan kalian mampu memilih perangkat KA untuk kolaborasi. Yang ketiga, menerapkan kolaborasi KA, ya, menggunakan perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik secara efisien dan kreatif. Yang terakhir, tujuannya menganalisis integrasi KA. Ya, nanti kalian bisa mengeksplorasi model dan metode yang tepat untuk mengintegrasikan KA. Oke. Nah, ada yang kalian ketahui terkait dengan
kecerdasan buatan atau penerapannya di dunia maya? Sudah pernah menggunakan KA? Sudah? Seperti apa penggunaan yang sudah pernah kalian lakukan? Untuk apa? Untuk apa? Kamu? Ayo. Untuk apa? Kamu pernah pakai AI? Pernah? Pernah. Oke, untuk apa kamu gunakan AI? Mencari sesuatu, mencari informasi, apalagi? Perangkat KA apa yang kalian gunakan, yang kamu gunakan? ChatGPT. Oke, ada lagi yang pernah menggunakan perangkat KA? Kamu pernah? Pernah? Pakai apa? Kamu pernah pakai perangkat KA apa namanya? Canva. Pernah pakai Canva? Ya, untuk apa Canva? Untuk membuat desain apa? Kamu pernah pakai Canva untuk apa? Desain apa? Desain poster, apalagi? Desain apa lagi? PowerPoint, ya, presentasi, dan masih banyak lagi, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, apa kalian pernah menggunakan atau mendengar istilah seperti ChatGPT, Grammarly, Tweetbot, atau Quizizz? Pernah? Oke. Kalau ChatGPT untuk apa sih sebetulnya fungsinya? Untuk mencari informasi, untuk membantu kita menemukan ide-ide. Ada apa lagi? Bantu kita menyelesaikan permasalahan. Selain ChatGPT, kalian tahu nggak yang namanya Quizizz? Untuk apa? Untuk membuat soal. Apalagi? Quizizz. Kalau Grammarly tahu? Belum tahu, ya. Kalau aplikasi yang pernah kamu gunakan apa? Aplikasi AI atau KA? Google Gemini. Google Gemini, oke. Itu fungsinya untuk apa? Sama kayak ChatGPT, cari informasi. Oke, ya. Tuh. Berarti kalian selama ini sudah pernah menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial, ya. Apa yang kalian rasakan dengan adanya kecerdasan artifisial? Apa? Lebih mudah. Apalagi? Membuat pekerjaan kita lebih cepat selesai. Apalagi? Ya, membantu kita menemukan ide yang baru, ya. Oke. Nah, di sini ada cuplikan video yang mungkin bisa menambah wawasan kalian, ya. Kita saksikan dulu. Halo teman-teman, sekarang kalian bisa membuat video lebih banyak. Simak video Arifin 77 ya. Silakan disaksikan dulu. Oke, jadi di sini saya akan memberikan cara untuk membuat video secara gratis ya, tanpa berlama-lama. Di sini saya akan memberikan caranya. Kalian tinggal buka aja aplikasi Google Chrome di HP kalian, lalu ketikkan aja file AI seperti ini. Untuk fotonya warna kuning seperti ini ya, kita klik. Dan untuk tampilannya seperti ini ya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian pakai. Ada text to image, image to image, terus image to prompt ke generator yang atau membuat video dari image ya. Dan di sini untuk membuatnya kalian tinggal titik 3 ini kita klik. Di sini akan ku coba untuk membuat text to image. Kita klik aja bagian atas sendiri.
lalu pilih yang text to image generator yang paling atas sendiri. Oke, kalau muncul seperti ini kita close saja bagian atas. Kita klik generate image from text ini ya, kita klik. Kemudian muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa masukkan prompt-nya, tapi sebelumnya kalian di bagian bawah ini ada task model sama quality model. Kalian pilih yang quality model aja ya, yang bagus untuk kualitasnya. Di bagian bawah ini ada aspek rasio. Kalian tinggal pilih aja untuk aspek rasionya sesuai kebutuhan kalian ya. Saya akan menggunakan yang 16:9. Karena kita akan membuat teks ke gambar, jadi kita memerlukan teksnya ya, atau prompt-nya. Di sini aku minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan teksnya. Kalian tinggal ketikkan aja di ChatGPT, buatkan prompt gambar. Ini gambar apa aja yang kalian mau ya. Sebagai contoh, saya akan membuat gambar wanita di persawahan. Kemudian kita klik kirim. Nanti ChatGPT-nya akan membuatkan prompt seperti apa yang kita mau ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal klik aja yang lama, lalu pilih teks, kita salin teksnya. Kalau sudah mendapatkan prompt-nya, kalian tinggal balik lagi ke bagian file-nya ini ya, atau word-nya ini. Kemudian kita pastekan aja di sini. Oke, karena tadi sudah diatur untuk kualitasnya dan aspek rasionya, kemudian kalian tinggal klik generate aja, lalu kita tunggu untuk pemrosesannya sampai selesai. Setelah pemrosesannya selesai, kalian tarikan aja bagian atas ini untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Tapi saya ini kurang detail, tadi aku tidak membuat bagian wajahnya tuh menatap kamera ya. Oke, tidak apa-apa, di sini akan full save aja. Untuk mengesave-nya klik bagian atas ini. Lalu di sini kalau sudah mempunyai gambarnya, di sini akan kubuat gambar ini bergerak. Caranya sama aja ya, kita tinggal klik titik 3 di bagian atas ini, lalu kita pilih yang image to video, karena kita ingin membuat gambar menjadi video. Oke, untuk tampilannya seperti ini, kita tinggal klik aja generate video, di sini ya kita klik. Nah, di sini kita suruh mengupload image yang sudah kita buat tadi. Ini bisa kalian foto sendiri ya, atau foto siapapun itu. Karena tadi saya buat yang foto ini, kita bikin yang foto ini. Oke, jadi kalau ingin bergerak kita harus memerlukan prompt-nya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi ChatGPT lagi untuk membantu membuat prompt-nya. Untuk prompt-nya di sini aku udah siapkan, tinggal menyalin aja. Oke, kita balik lagi ke bagian tadi. Kita akan taruh prompt-nya di bagian sini. Bentar, ini nggak kelihatan ya. Nah, di bagian bawah ini kita hapus saja. Lalu kita tempelkan prompt yang sudah kita salin tadi. Kalau sudah, di sini kita tinggal klik generate di bagian bawah dan kita tunggu hasilnya. Oke, di sini sudah berhasil saya bikin ya, dan untuk hasilnya di bagian atas ini. Buat kalian yang bingung kok ada kotak-kotaknya ini, tenang aja, kalian tinggal save aja untuk videonya, nanti dia nggak ada yang kotaknya atau hilang ya. Oke guys, di sini akan coba satu lagi ya. Kita masukkan uploadan foto. Ini foto yang sudah aku siapkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan prompt-nya yang sudah aku salin ya. Oke, kemudian kita langsung ke generate aja. Kalau sudah jadi, dan ini hasilnya. Oke guys, jadi untuk videonya udah jadi. Tapi sayangnya untuk videonya ini nggak ada suaranya. Tapi kelebihannya dia unlimited ya, jadi dia gratis terus. Nah, buat kalian yang mencari gratisan ini paling cocok ya, buat kalian yang mau bikin konten tentang AI. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye. Oke, ya. Apa inti dari video tersebut? Poinnya? Apa poinnya? Membuat video AI. Membuat video menggunakan tools dari KA. Ya, apa aja tadi tools yang digunakan oleh video tadi? Ada ChatGPT, sama ada Vir. Ya, kalian juga bisa membuat gambar AI yang membuat, kalian hanya tinggal masukkan prompt-nya ya.
Tuh. Kemudian udah jadi gambarnya, apalagi langkahnya? Ya, berikan pergerakan gambar tersebut sehingga menjadi sebuah video menggunakan beberapa prompt. Ya, promptnya juga kita bisa minta bantuan pada ChatGPT. Ya, semudah itu kita menyelesaikan atau membuat sebuah karya. Ya, kalau tadi kan hanya dari sebuah foto, yang hanya foto aja itu kan harusnya susah juga ya untuk melakukan pergerakan. Tapi dengan bantuannya ada KA, tadi dia pakai Vir, nah itu kita bisa membuatkan videonya. Sayangnya tadi suaranya tidak ada di videonya. Oke. Bagaimana sampai sini? Sudah tahu ya apa yang akan kita pelajari ya? Ya. Halo teman-teman. Nah. Oke. Di sini ada KA di genggamanmu. Saya mau satu orang menyebutkan satu aplikasi handphone kalian yang menurut kalian menggunakan kecerdasan buatan. Bisa? Bisa. Punya HP semua ya? Ya. Oke, satu-satu dari kamu. Aplikasi apa yang sudah menggunakan KA di handphone kamu? Ada Canva, Pak. Canva, oke. Di handphone kamu ada aplikasi KA apa? WhatsApp, oke. Kamu? Apa? Kamu pakai face ini enggak? Kunci yang muka itu, pengenalan muka wajah handphone. Nah, itu adalah salah satu contoh dari KA, ya. Oke. Siapa lagi? Kamu, Neng? Apa? Aplikasi apa? Cici, ya. Cici juga salah satu KA ya. Dia sama seperti ChatGPT. Kamu ada aplikasi apa di handphone kamu yang menurut kamu itu sudah termasuk kecerdasan artifisial? Oke. Instagram, oke, Instagram. Kamu? Apa yang ada di HP kamu? Gemini. Facebook, oke, apalagi? Kamu? Aplikasi apa yang ada di HP yang menurut kamu, oh ini KA nih Pak? Itu. Apa? TikTok? Ya, TikTok ya. Oke, ternyata banyak ya aplikasi yang sudah termasuk ke dalam KA. WhatsApp pun sekarang sudah mengupgrade, itu ada WhatsApp apa Meta ya? Nah, Meta AI-nya ada. Jadi kita bisa menggunakan WhatsApp sebagai KA. Oke, kalian akan jadi ilmuwan data. Bersiaplah untuk sesuatu yang luar biasa. Kalian tidak hanya akan belajar KA, tapi juga akan berkesempatan untuk menjadi seorang kreator. Nah, ini sesuai banget nih dengan jurusan kalian, DKV. Ya, DKV itu kan membuat konten, ya enggak? Membuat konten kreator. Tuh, tapi dengan adanya AI ini jangan sampai ide kalian kalah dengan KA-nya sendiri, ya, karena kreativitas manusia tidak bisa dikalahkan oleh mesin. Oke. Kita masuk ke inti materinya mengenal KA dan aplikasinya, ya. Menurut kalian, apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu AI? Kan kalian sudah pernah pakai nih.
Nah, menurut kalian EA itu apa sih? Atau KA itu apa sih? Ayo. Coba. Menurut kamu KA itu apa sih? Ayo. Apa? KA. Menurut kamu? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Menurut kalian KA itu apa sih? Tadi fungsinya sudah tahu. Untuk apa, untuk apa. Sekarang menurut kamu definisi dari KA itu apa? Apa? Alat bantu bisa? Ya, apalagi? Apalagi? Oke, kita lihat ya di sini. Definisi KA itu merupakan sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Ya. Kalau kalian sering menggunakan ChatGPT itu sudah tahu kalian itu karakternya orangnya seperti apa. Ya, kalian sering bertanya ya dengan ChatGPT ya. Pertanyaannya seputar apa sih? Tugas. Oke, dan mencari jawaban ya, matematika. Nah, dia udah tahu nih. Oh, orang ini kebutuhannya adalah untuk mengerjakan tugas. Ya. Semakin banyak kita memasukkan pertanyaan, maka semakin pinter itu ChatGPT. Ya. Karena komputer itu akan belajar dari data. Apa yang diinput, maka dia akan kelola. Semakin banyak yang diinput, maka semakin banyak database yang dia miliki. Kemudian, dia bisa mengenali polanya. Sehingga dia bisa membuat sebuah prediksi. Ya, ini dari definisi dari KA. Kecerdasan artifisial versus manusia, mana yang lebih baik? Apakah KA atau manusia? Manusia. Kenapa alasannya? Karena KA dibuat oleh manusia. Oke, kita lihat alasannya. Kecerdasan artifisial yang pertama, dia tidak memiliki perasaan. Dia hanya mengikuti instruksi, betul? Nah, dia diperintah apa aja, nurut. Beda dengan manusia. Manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, lebih enak nyuruh KA atau manusia? KA, disuruh apa aja mau. Tapi kalau manusia ya begitu ya, kadang ada penolakan karena manusia memiliki otak untuk berpikir dan dia punya kreativitas dan punya perasaan. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau manusia bisa memahami konteks yang lebih luas. Nah, yang keempat, kalau KA dia hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya. Nah, manusia bisa membuat keputusan dengan mempertimbangkan emosi, nilai moral, dan etika. Misalnya, kalian kan ada teman yang sering terlambat, iya enggak? Kalau kita ini KA, pasti teman kalian itu sudah dikeluarkan dari sekolah. Ya, karena dia mengikuti sebuah aturan.
dia nggak punya perasaan, dia nggak punya emosi, ya. Tapi kalau kita manusia punya perasaan, ya, sehingga dia tidak sekejam KA, ya, yang dia hanya bisa membuat keputusan yang berdasarkan angka dan pola. Nah, itu berapa apa ya tadi ya, KA melawan manusia, mana yang lebih baik? Tetap yang lebih baik adalah manusia. Maka dari itu kalian jangan sampai kalah bersaing dengan KA. KA itu semakin cerdas, semakin baik. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. KA itu tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Ya. Kalian jangan terlalu percaya 100% ya dari hasil generate KA yang kalian gunakan. Ya. Kadang KA itu ada kesalahannya. Kalau data dia tidak lengkap, itu dapat mengakibatkan hasil generate KA tersebut error. Ya, kadang memberikan jawaban yang salah, yang ngaco, sumbernya tidak jelas dan lain sebagainya. Maka dari itu, yang harus kalian lakukan adalah apa? Mencari sumber informasi yang benar selain dari jawaban KA tersebut. Ya, kalau kalian kan nanya apa di ChatGPT, dia jawab langsung disalin. Itu harusnya bisa diperbaiki lagi oleh kalian. Karena prinsipnya adalah KA tidak selalu benar. Nah, ini ada komponen utama kecerdasan KA. Ada data, algoritma, model KA-nya sendiri, infrastruktur, antarmuka, dan keamanan. Ini prinsip kerja dari KA. Tetap dia itu mengandalkan prinsip input, proses, output. Yang diinput berupa data. Datanya bisa pertanyaan, bisa suara, bisa teks, bisa gambar. Kemudian diproses oleh algoritma KA sehingga menghasilkan sebuah output. Bisa sebuah keputusan, hasil karya, prediksi, ataupun saran. Seperti tadi video yang kalian simak. Yang tadi yang kita masukin data berupa teks. Menghasilkan sebuah karya seni, walaupun hanya cuplikan video pendek tanpa suara. Tapi kan semudah itu menghasilkan karya dengan KA. Asal prompt yang kita gunakan tepat, ya. Nah, ini berdasarkan fungsinya ada reaktif mesin AI, sistem AI tanpa memori yang dirancang untuk tugas spesifik. Misalnya, kemarin itu sempat heboh tuh, juara dunia catur Kasparov itu kalah melawan KA. Kalah, itu juara dunia catur. Nih, nama KA-nya adalah Deep Blue. Kalian bisa bayangkan ya, seorang juara catur dunia kalah sama KA. Hebat nggak KA? Hebat. Nah, itu namanya reaktif mesin AI. Contohnya, rekomendasi di Netflix, YouTube, atau Spotify. Nah, Spotify ini termasuknya KA juga. Ya, YouTube juga KA. Netflix juga KA. Pernah nonton YouTube? Kamu pernah nonton YouTube? Kamu? Nah, kedua teman kalian, kalau kita buka YouTube-nya, rekomendasi videonya beda-beda. Ya, sesuai dengan pola yang sering dia tonton.
Misalnya dia suka nontonnya musik rock, dia musik dangdut, Selawat. salawat misalnya. Nah, itu tentu playlist rekomendasinya beda, ya. Itu AI mengenali pola. Jadi dia dapat merekomendasikan, oh dia ini hobinya nih nonton rock nih, oh ini nonton salawat, dengerin salawat. Nah, dia akan merekomendasikan apa yang sering kita lakukan. Ini namanya reactive machine AI. Ada limited memory. Nah, ini contohnya AI generatif, chatbot, dan mobil self-driving. Pernah lihat mobil jalan sendiri? Pernah ya, walaupun di iklan ya. Nah, itu termasuknya KA juga. Dia punya memori untuk menyimpan. Nah, jadi tanpa driver pun dia bisa otomatis jalan sendiri karena dia sudah menyimpan memori jalan. Oh, kalau ada orang di depan itu harus ngapain? Oh, kalau belok kiri dia harus ngapain? Ya, itu namanya limited memory. AI yang menggunakan memori. Yang masih dikembangkan ada theory of man AI sama self-aware AI. Nah, lalu di sini ada banyak perangkat KA dan contoh aplikasinya, ya. Ada asisten KA, kemudian ada untuk produksi video, ada untuk penulisan, ada untuk membuat gambar, untuk layanan pelanggan, dan untuk presentasi. Kalian bisa menggunakan KA, karena KA itu sudah masuk ke beberapa kategori yang bisa kita gunakan. Nah, KA juga sudah masuk ke dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, dalam kesehatan juga dia sudah ada, industri juga dan manufaktur. Kalau industri itu yang sangat terlihat adalah operator pabrik sudah digantikan dengan robotik. Ya, itu adalah kecerdasan artifisial. Kalau kesehatan, apa contohnya? Alat deteksi kanker. Ya, nah itu sudah masuk ke bidang medis. Nah, lalu ini profesi utama di bidang KA. Ini kalian juga punya peluang nih untuk bekerja di bidang KA. Kalian bisa menjadi data scientist, bisa menjadi machine learning engineer, AI research scientist, robotic engineer. Nah, ini adalah peluang kalian di era teknologi, ya. Nah, AI ethics spesialis, bisnis intelijen, AI arsitek, dan AI developer. Tuh. Ini masih terbuka sangat lebar. Asal kalian mau untuk mempelajari KA tersebut. Nah, kemudian kolaborasi, desain kreatif. Ini di bidang kalian nih, DKV nih, desain kreatif. Lalu penelitian dan analisa data, penyuntingan tulisan, dan pemrograman. Ini jadi bisa berkolaborasi dengan beberapa bidang. Ya. Oke. Tadi beberapa materi yang berkaitan dengan KA. Nah, berikutnya adalah kalian nanti secara diskusi kelompok menyelesaikan LKPD terkait mengaplikasikan 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas sederhana. Ya, instruksinya sebagai berikut. Nanti kalian membuat kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Tugas yang harus diselesaikan tiap kelompok ini ada 3 nih. Tugas pertama, menyunting paragraf menggunakan perangkat KA penyunting teks. Yang kedua, membuat soal dengan prompt di quizzes.
Yang ketiga, mengolah data nilai siswa dengan bantuan KA. Ya. Kemudian yang ketiga, dokumentasikan hasil tugas di Canva. Perangkat KA yang digunakan apa, fungsinya apa, kelebihan dan keterbatasannya apa saja, lalu screenshot dan presentasikan di depan kelas. Ya, jelas ya tugasnya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kalian duduknya berkelompok. Yuk, satu kelompok 6 orang. Gregi, yuk. Ini kelompok 3. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 4. Nah. Oke. Kalian juga bisa download LKPD-nya dengan men-scan barcode yang ada di depan. Silakan kalian selesaikan diskusi kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Bisa? Itu nanti saya ngisi. Ini kamu kerjakan yang ini aja ya. Tuh. Satu-satu dibagi-bagi tugasnya ya. Kamu ngerjain yang mana, kamu yang mana, dan lain-lain ya. Ya, bagi-bagi. Ini kelompok 1. Ya, itu ditulis sama kelompoknya siapa aja. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Yuk, tanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Untuk nomor 1 bisa kalian menggunakan aplikasi KA yang namanya Grammarly. Nah, nih. Yang pertama pakai Grammarly, yang kedua menggunakan Quizzes, yang ketiga menggunakan ChatGPT. Yuk, silakan dicoba. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Bisa? Yang pertama langkahnya, kamu buka Quillbot dulu. Di situ di web browsernya Quillbot, lalu pilih Grammarly. Iya. Login. Kalau sudah masuk Grammarly, kalian ketik satu paragraf apapun, ya. Mau tentang kegiatan Agustusan, yang penting kalian buat satu paragraf, kalimat satu paragraf, ya. Karena kalian mau coba Grammarly. Bisa kali nomor 1 ya, mudah ya. Coba. Bisa buka Grammarly-nya? Quillbot dulu. Ini langkah-langkahnya ada. Coba ya yang ada di sini. Kalau mau Quizzes dulu, silahkan kerjakan dulu yang Quizzes. Buka dulu Wayground, kemudian login dan lain sebagainya. Silakan dicoba. Yang ketiga itu pakainya apa? ChatGPT. Nah, ini ada sini ya, diikutin. Ya itu dijawab, tulis tangan aja.
Bisa? Ya. Ya, kamu buat satu paragraf, boleh tentang kegiatan 17-an kemarin di sekolah ataupun di rumah. Ketik satu paragraf, baru nanti kamu cek grammarnya sudah betul atau belum. Ya. Bebas satu paragraf aja. Satu paragraf boleh 2 kalimat, boleh 3 kalimat. Yuk, coba dulu. Kalau sudah bisa, kalian screenshot ya, langkah-langkahnya di screenshot. Lalu kalian buat presentasinya di Canva. Nah, bagi-bagi tugas. Siapa yang buat presentasinya di Canva? Hasil screenshot langkah-langkah dari tugas yang ada di LKPD. Jadi kita ini membuat 50 soal juga Pak. Dari Iya, buat contohnya. Gimana sih cara bikin soal menggunakan Quizizz? Nah, kamu buka Quizizz-nya, coba buat soal di situ. Soalnya tentang apa saja? Ya. kalau yang C mengolah data nilai siswa dengan bantuan kecerdasan artifisial itu apa? Nah, misalnya ada nilai ulangan nih, ya, nilai rapot di masing-masing siswa. Nah, kalian bisa menganalisisnya menggunakan bantuan ChatGPT. Tuh. Ini setiap tugas yang A, B, C ini beda-beda ya Pak? Beda-beda tools, beda-beda KA-nya. Kalau yang pertama untuk menyunting paragraf itu menggunakan apa? Nanti kan kamu tentuin untuk menjawab pertanyaan nomor 3 nih. Ya enggak? Nah, kemudian untuk yang B ini pakai perangkatnya apa? Quizizz. Yang C dia bisa selesai pakai apa perangkatnya? Boleh pakai Gemini, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Cici, terserah. Ya. Untuk menyelesaikan yang A nih kalian pakainya apa? Nah, nanti ditulis di sini nih. Nama perangkatnya beserta fungsinya. Terus cari kelebihannya dari perangkat yang kalian gunakan. Tapi bayar Pak. Nggak harus di sini, di GPT aja boleh. Boleh? Jadi nggak bisa free. Nggak bisa free, langsung disuruh bayar. Jangan yang bayar. Iya, Yang free. Udah nih. Langsung bayar Pak. Kita data aja kan ya. Tuh ya, dicoba dulu ya. Oke. Bisa? Bisa ya? Oke. Cukup ya? Oke, cukup? Bisa dipresentasikan? Bisa ya? Oke. Yuk, kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yuk, mana kelompok 1? Yuk, maju. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kita lihat. Ayo, ini ada operatornya di sini siapa? Ya, dibagi-bagi tugasnya. Jangan menghalangi audiens. Nah. Ayo, dimulai. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kami dari Bapak Satu ingin menanyakan aplikasi Grammarly. Di sini saya belum Saya Raditya Mulia. Ya pada kita Nih, nih, kayak panah aja ke atas atau ke bawah. Ini aja. Nah, bawahin. Nah. Ayo. pendahuluan. Pada tugas pertama, kami akan berperan sebagai guru yang membantu mengerti kedua paragraf yang ditulis oleh siswa. Gunakan perangkat KA memiliki teks untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas paragraf tersebut. Perangkat KA yang kami gunakan yaitu Grammarly, karena salah satu fungsi dari Grammarly dapat membentuk teks dari sebuah paragraf. Kelebihan Grammarly: A. Koreksi tata bahasa dan ejaan yang akurat. B. Saran gaya bahasa dan gagasan. D. Tersedia banyak platform. Keterbatasan Grammarly: A. Hanya mendukung bahasa Inggris. B. Tidak selalu memahami konteks penuh. C. Fitur tetap berbayar. Ini di sini apa sih? Bacaan. Tiga paling wajar yang akan disuntik memberikan saran kebaikan yang diberikan oleh masyarakat. Hasil dari Sudah? Oke, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan terkait dengan menyunting paragraf? Tadi kelompok kalian menggunakan apa perangkat KA-nya? Grammarly ya. Oke. Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada silakan ditutup. sejarah presentasi dari Bapak Satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Oke. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalau presentasi itu jangan menutupi audiens ya. Kalian di sini pinggir-pinggir gitu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tools KA atau tools KA dari BISIS. Di sini ada saya Mas sebagai moderator. Saya bukan yang pertama. Oke, apa itu BISIS? BISIS merupakan perangkat kecerdasan artifisial yang dapat membantu kita. Salah satunya untuk membuat kuis interaktif. Apa sih kelebihan dari BISIS? Keterbatasan dari hasil
Kelebihan dari kuisis yang pertama, koreksi tata bahasa yang dari dia yang akurat. Kedua, saran gaya bahasa dan kecerdasan. Tiga, ketersediaan banyak platform. Ya lanjut. Terbatasan kuisis. Terbatasan kuisis. Satu, hanya dulu bahasa Inggris. Dua, tidak selalu mengambil konteks. Tiga, itu dapat pembayaran. Hal ketiga, satu, persiapan akun dan aktivitas. Dua, baru. Tiga, menggunakan untuk membuat soal. Empat, penyelesaian dan penyelesaian. Ini apa langkah kerjanya? Ini langkah kerja untuk membuat akses kuisis. Yang pertama ada persiapan akun dan akses kuisis. Kedua, membuat kuis baru. Ketiga, menggunakan fitur prompt dan membuat penyesuaian dan penelitian soal. Ini adalah hasil dari langkah-langkah yang tadi. Oke, Sudah? cukup presentasi dari kelompok kita. Yuk, kelompok yang lain silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Baik, kita saksikan presentasi dari kelompok terakhir ya pada diskusi hari ini. Silakan kelompok terakhir untuk maju ke depan. Ayo kelompok terakhir maju. Ya, ini kelompok terakhir ya untuk hari ini. Silakan. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang ChatGPT. Perkenalkan, nama saya Salvador Hatusita. Nama saya Hatusita. Nama saya tidak berani. Nama saya Andrea. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format pencakapan. Kamu bisa memberi pertanyaan kepada jenis AI ini dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan: satu, memperluas percakapan. Dua, dan cukup luas. Tiga, tersedia informasi. Empat, membatasi. Lima, mudah digunakan. Satu, tidak mampu membedakan cara menghubungi. Dua, tidak bisa memahami kata abstrak. Tiga, tidak memahami data. Langkah kerja mengelola nilai. Satu, siapkan dataset nilai. Dua, buka ChatGPT. Tiga, siapkan form untuk menganalisa data nilai. Empat, analisis data. Langkah kerja. Satu, siapkan dataset nilai. Nama, FP, sekian, So langkah yang kedua apa aja? dan seterusnya. Langkah yang kedua apa tadi? Dua, buka ChatGPT. Langkah kerja. Siapkan prompt untuk menganalisis data nilai. Empat, analisis data.
Hasil analisis perhitungan statis, ada insting distribusi nilai, saran perbaikan. Terima kasih. Oke, silakan kelompok lain untuk menanggapi atau yang mau bertanya. Kelompok terakhir mempresentasikan untuk menganalisa data menggunakan tadi apa? ChatGPT. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Cukup? Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah sama-sama kita saksikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok terkait dengan penggunaan perangkat KA, ya. Ada kesulitan dari kalian untuk menggunakannya? Tidak ada ya. Tuh, karena semua bisa dipelajari dengan baik. Tadi juga presentasinya juga sudah baik. Selanjutnya, kalian buka Yground untuk mengerjakan evaluasi atau kuis pada materi perangkat kecerdasan artifisial. Yuk, silakan dibuka kuisisnya. Kalian kerjakan. Ya, di-scan dulu baru dikerjakan, ya. Bisa kebuka kuisnya ya? Ya. Oke. Kalau yang nge-lag itu masalah di jaringannya. Oke. Oke. Sudah? Oke. Baik, tadi kita sudah menyaksikan untuk materi, presentasi, dan sudah kuis. Sekarang kita di akhir nih refleksi pembelajaran. Yang pertama, tuliskan apa sih yang telah kalian lakukan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Kamu? Yuk, silakan. Apa yang telah dipelajari hari ini? Yang kencang. Oke, ya. Kemudian yang kedua refleksinya, bagaimana perasaan Anda mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan. Perasaan saya sangat tertarik, motivasi dan terbuka wawasannya Pak. Pembelajaran ini memberikan pemahaman yang sangat praktis buat saya dan sangat aplikatif. Oke, makasih. Yang ketiga, wawasan dan pemahaman baru apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau jawab? Yuk. Oke, makasih ya. Yang terakhir, bagaimana akan menerapkannya? Siapa yang mau jawab? Saya berencana untuk memulai mencoba menggunakan perangkat alat seperti Google Meet dan ChatGPT dalam kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya dalam pembelajaran menulis. Oke, makasih ya. Oke. Nah, baik untuk anak-anakku semua, tadi sudah kita
lakukan pembelajaran dengan materi pengoperasian KA dan pengaplikasiannya. Kesimpulannya, KA sudah dekat ya. KA itu bukan fiksi ilmiah lagi, tapi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Peluang karir yang melimpah. Bidang KA menawarkan beragam profesi menarik yang menjanjikan. Kalian masih punya peluang besar untuk menjadi karir di bidang KA. Yang terakhir, kesimpulannya, alat kolaborasi KA adalah mitra yang kuat dalam berbagai bidang. Mulai dari penyuntingan tulisan hingga desain kreatif dan analisis data. Kiranya itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk materi yang berbeda. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.